Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bisa beribadah di awal malam hari ini, dan juga Allah perkenankan kita untuk bisa bermajelis di majelis yang mulia ini. Semoga majelis ini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Jemaah sekalian, tema yang kita bawakan malam hari ini adalah tema yang sangat penting. Jangan sampai kita termasuk ke dalam ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, yaitu orang yang melaksanakan salat tapi ternyata salatnya tidak menghantarkan dia ke dalam surga, tapi ternyata salat yang dia lakukan malah menghantarkan dia ke dalam neraka. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ma'un, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," maka celakalah orang-orang yang salat. Dan para ulama mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang salat yang dimaksudkan adalah orang yang mengerjakan salat, bukan orang yang meninggalkan, bukan. Kalau orang yang meninggalkan maka jelas kecelakaannya kecelakaan yang besar. Tapi ini adalah kecelakaan fawailul lil musallin, musallin yang dimaksudkan orang yang mengerjakan salat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cirinya. Siapa orang yang mengerjakan salat tapi tetap celaka? Siapakah dia? Alladzina hum an salatihi sahun. Yaitu orang yang lalai dari salatnya. Yang kedua, walladzina hum yura'un, yaitu orang yang riya, ingin mendapatkan pujian manusia dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan bukan untuk mengharapkan ridha Allah. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang mencegah dari barang-barang berharganya. Sebagian para ulama menafsirkan ini sebagai zakat, orang yang enggan menunaikan zakat. Nah, kita akan lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salat tapi celaka adalah orang yang lalai dari salatnya. Apa yang dimaksudkan lalai? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, kelalaian dalam salat itu ada beberapa. Yang pertama, seseorang itu salatnya lalai dari sisi waktu. Ketika dia salat bukan pada waktu yang seharusnya, tapi dia menunda dan menundur waktu sampai menjelang waktu berikutnya. Seperti misalkan seseorang yang salat maghrib, tapi dia tidak langsung kerjakan di waktu maghrib, dia tunda terus menerus sampai dekat waktu isya dia baru salat. Ketika masuk waktu salat dia tidak segera mengerjakan salat, tapi dia tunda menjelang hampir tengah malam atau sepertiga malam pertama, barulah dia melakukan salat. Ketika datang waktu subuh maka dia tunggu sampai matahari hampir terbit, baru dia salat subuh. Dan begitulah seterusnya. Makanya orang yang pertama yang lalai dari salatnya adalah orang yang salat maghribnya keisyaan, salat isyanya kemalaman, salat subuhnya kesiangan, salat zuhurnya keasaran, salat asarnya kemaghriban. Itu mau dah berantakan tuh waktu salat. Maka ini hal yang pertama, berarti lalai dari sisi waktunya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, jemaah sekalian. Kelalaian ini selain lalai dari sisi waktu, Imam Ibnu Katsir menyebutkan
Kelalaian yang berikutnya adalah orang yang lalai dari syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan kewajiban-kewajiban sholat. Maka sholatnya dia tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, tidak memenuhi wajib-wajib sholat. Kita akan mulai dari syaratnya terlebih dahulu. Kalau kita tanya, syarat sholat itu dianggap sah, itu ada berapa syaratnya? Ada berapa jumlahnya? Para ulama mengatakan ada 5 syarat seseorang dianggap sah sholatnya. Kita akan bahas secara global kelima-limanya, dan kita akan bahas lebih rinci lagi di beberapa bagian yang lain. 5 hal ini, syarat-syarat sholat yang 5 ini disebutkan oleh para ulama, termasuk Dr. Abdullah Muhammad hafizahullah ta'ala mengatakan syarat yang pertama adalah dukhulul waqti. Sholat dianggap sah kalau dia sholat sudah masuk waktunya. Tidak sah kalau dia sholat sebelum waktunya, dan tidak sah juga jika sholat setelah melewati waktu yang dibolehkan. Contoh, seseorang yang sholat maghrib di tempat kita ini, di Cimanggung ini. Ini Cimanggung ya? Di daerah Cimanggung ini. Sholat maghribnya jam 5 sore. Saking rajinnya, sebelum azan maghrib dia sudah sholat maghrib. Sholatnya begitu khusyuknya, sampai ketika dia takbir Allahu Akbar dalam sholat betul-betul makna rukunya, betul-betul ruku. Ketika berdirinya betul-betul berdiri, ketika sujudnya dia betul-betul sujud. Bahkan dalam sholatnya begitu lamanya sujudnya, sampai mungkin saja dia dalam sholatnya bisa menangis, saking meresapi sholat yang sedang dia kerjakan. Tapi sayangnya sholatnya can waktunya. Pertanyaan, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Sebaik apapun sholatnya, kalau dia datang waktunya dan dia melakukan sholat sebelum datang waktunya, tidak sah sholatnya. Maka ketika datang waktu maghrib, dia harus ulangi kembali sholatnya, karena sholat yang dilakukan sebelum waktunya tidak sah. Ini yang pertama, dukhulul waktu, masuknya waktu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut poin yang pertama. Yang kedua, apa syarat sah sholat yang kedua? At-taharatu minal hadath. Syarat sah sholat yang kedua, selain masuknya waktu, yang kedua adalah dia suci dari hadath. Apa itu hadath? Hadath adalah al-aqdhan, kotoran yang menghalangi seseorang dari ibadah-ibadah yang mempersyaratkan kesucian, dan hadath ini harus dihilangkan. Dan hadath ini sesuatu yang tidak nampak, kotoran yang tidak nampak, yang secara syar'i itu harus dihilangkan. Ini namanya hadath. Dan hadath itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama hadath kecil, yang kedua hadath besar. Hadath kecil contohnya apa? Penyebab hadath kecil seperti orang yang buang angin. Buang angin maka ini menyebabkan hadath kecil. Biasanya bapak-bapak nih senang buang angin di hadapan ibu-ibu. Dan saya baru tahu ternyata ada penelitiannya ini, Pak. Ternyata hampir 96% laki-laki itu suka buang angin di hadapan istrinya. Bapak termasuk yang 96 ini? Si Gana maknya. Jadi normal, Pak, kalau dulu normal. Karena kebanyakan laki-laki itu senang buang angin di hadapan istrinya. Nah, buang angin menyebabkan adanya hadath kecil. Yang kedua, hadath kecil itu contohnya apa? Buang air kecil. Buang air kecil, kencing. Buang air kecil menyebabkan adanya hadath kecil. Kemudian yang berikutnya, buang air besar masuknya hadath mana, Pak? Kan besar Pak air, Pak. Buang air kecil kan kecil kan? Buang air besar, ya. Tetap hadathnya hadath kecil. Kenapa? Karena hadath kecil itu cirinya bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Jadi semua hadath yang bisa dihilangkan dengan cara berwudu maka ini hadath kecil. Buang air kecil, buang air besar, buang angin, maka semuanya bisa dihilangkan dengan berwudu. Pada dalam mazhab Imam Syafi'i ada tambahannya. Apa? An-naum yastaghriq, tidur yang lelap. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidur lelap itu membatalkan saum, membatalkan salat.
Jadi mulai bapak-bapak anu Jumatan, dia tidurnya lelap, tidur lelap cirinya apa? Pertama, sudah mengeluarkan suara-suara yang aneh. Berarti sudah lelap itu. Dia sudah geram. Correct. Itu berarti sudah lelap. Yang kedua ciri yang lelap itu adalah posisi tidurnya sudah tidak lagi dalam posisi duduk. Bisa boleh bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke samping. Maka ini menunjukkan kalau tidurnya lelap. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidur lelap itu membatalkan wudu. Maka dia harus berwudu kembali. Nah, ini beberapa hal yang termasuk ke dalam hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas yang bisa hilang dengan cara mandi. Jadi hadas yang tidak bisa hilang dengan cara berwudu, tapi ini bisa hilang dengan cara mandi. Maka ini disebutkan hadas besar. Contohnya apa saja, Pak? Ya, yang pertama adalah junub. Junub itu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah al-jima', yaitu berhubungan suami istri. Walaupun bighairi inzalil mani, walaupun tidak sampai keluar air mani. Memang bisa gitu, Pak? Bisa. Misalkan seseorang sedang berhubungan suami istri, tiba-tiba gempa bumi. Can Andes gempa bumi. Mana hati Andes dia? Dia langsung segera mengenakan pakaian dan segera keluar. Padahal sana naon. Maka tetap dia wajib untuk mandi karena dia sudah berhadas. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza iltaqa al-khitanan fa 'alaihi al-ghuslu." Dan dari wajib al-ghuslu. Jika sudah bertemu dua alat yang dikhitan, alat yang dikhitan laki-laki dengan alat yang dikhitan perempuan, kalau sudah berjumpa, maka dia wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Yang kedua adalah selain jima, junub ini adalah inzalil mani, keluarnya air mani, walaupun bukan disebabkan karena jima, baik karena jima ataupun bukan karena jima. Ini menyebabkan wajibnya mandi. Apakah ada keluar air mani tanpa jima? Ada. Seseorang yang tidur kemudian mimpi, dan mimpinya bukan dengan istrinya, dengan wanita lain. Ya. Apakah berdosa? Dia mimpi, dan dia mimpi. Maka dia sampai keluar air mani ketika dia mimpi, maka ketika bangun dia wajib untuk mandi. Berarti ini hadas besar. Nah, berarti ada dua ya. Tadi dukhulul waktu, maksudnya waktu. Yang kedua adalah at-taharatu minal hadas, sucinya dari hadas. Yang ketiga, at-taharatu minan najasah, suci dari najis. Suci dari najis itu ada tiga. Pertama, suci badannya tidak ada najisnya. Ketika dia buang air kecil, langsung dihilangkan najisnya, dicuci. Ketika buang air besar, langsung dihilangkan najisnya dengan cara dicuci. Maka ini najis yang ada di badan dihilangkan semuanya. Yang kedua adalah najis yang ada di pakaian. Maka ketika seseorang pakaiannya ada najisnya, cuci pakaiannya. Kalau sudah suci, boleh dipakai untuk sholat. Ada yang ketiga, ada suci tempat sholatnya. Bajunya sudah suci, badannya suci, tapi pas di tempat sholat, di tempat yang pernah dikencingi oleh, biasanya yang kencing siapa, Pak? Kucing misalkan. Ya. Maka kucing yang kencing di tempat sujud kita, maka itu mengandung najis. Maka tidak bisa kita sholat di tempat yang ada najisnya. Nah, ini berarti baru tiga nih. Dukhulul waktu, masuk waktu, kemudian suci dari hadas, yang ketiga adalah suci dari najis. Yang keempat adalah satrul aurah, menutup aurat. Kalau sholat itu harus menutup aurat. Sekarang kalau ada orang yang sholat tahajud malam-malam, kemudian dia berwudu, dan setelah itu dia masuk ke dalam kamarnya, dikunci kamarnya, ditaruhkan lampunya, gelap gulita. Kemudian dia sholat tapi tanpa sehelai kain pun, kata panjang sholatnya. Sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Walaupun dia katakan kan tidak ada orang yang lihat, enggak. Tapi itu syarat. Syarat sah sholat itu harus tertutup aurat. Baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat sama saja. Maka dia tetap harus menutup auratnya. Maka ini yang keempat, satrul aurat. Yang kelima, selain
dukhulul waktu, masuknya waktu. Kemudian yang kedua adalah at-taharatu minal hadath, suci dari hadath. Yang ketiga at-taharatu minan najasat, suci dari najis. Kemudian yang keempat adalah satrul aurah, menutup aurat. Dan yang kelima adalah apa? Istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Maka jika kelima-limanya ini terpenuhi syaratnya, ketika dia sholat sudah masuk waktunya, kemudian dia sudah mensucikan diri dari hadas, kemudian di tubuhnya, pakaiannya, tempat sholatnya tidak ada najisnya, kemudian dia sudah menutup auratnya dengan baik dan sholatnya menghadap ke arah kiblat, maka ini adalah sholat yang dianggap sholat yang sah. Nah, ini berkaitan dengan sholat yang dianggap sah ketika terpenuhi 5 syaratnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam hal yang pertama, dukhuli waktu, masuknya waktu. Nah, disebutkan dalam hadis, ini hadisnya cukup panjang, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang mawaqit as-shalah. Waktu-waktu sholat, kapan waktu-waktu sholat ya Rasulullah? Maka Nabi memberikan petunjuk ketika beliau melakukan sholat di awal waktu, yaitu ketika waktu sholat subuh, yaitu ketika fajar itu menyingsing, yaitu adanya cahaya putih di ufuk timur. Ini menunjukkan kalau matahari akan segera terbit, maka cahayanya dulu yang muncul. Nah, disitulah waktu sholat subuh. Kemudian waktu sholat duhur, karena waktu sholat duhur yaitu ketika matahari tergelincir. Ya. Idza zallati syams, ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Jadi matahari tepat di atas kepala kita, itu waktu yang terlarang, tidak boleh sholat di situ. Tapi nanti kalau sudah mulai tergelincir ke arah barat, turun sedikit, miring sedikit, maka disitulah waktu sholat duhur. Kapan waktu sholat asar, Pak? Waktu sholat asar adalah ketika dhil syai', bayangan benda itu sama panjangnya dengan bendanya. Jadi waktu asar. Jadi kalau kita menancapkan tongkat, kemudian si bayangan tongkat itu sudah sama panjangnya dengan si tongkatnya, dan itu sudah masuk waktu asar. Kapan waktu maghrib? Waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam di ufuk barat. Kalau matahari sudah betul-betul terbenam, maka disitulah waktu maghrib. Kapan waktu isya? Waktu isya adalah ketika cahaya matahari, ketika matahari sudah terbenam, itu kan masih ada sisa-sisa cahaya di langit. Bahasa Sunda nama apa? Layun. Bahasa Indonesia-nya apa? Bahasanya lembayun. Lembayun. Sholat asar ternyata dia kelupaan. Setelah dia ingat itu ketika sudah dekat maghrib, kemudian dia segera berwudu, kemudian dia sholat. Baru dia rakaat pertama, bangkit untuk rakaat yang kedua, ada maghrib. Nah, pertanyaan bagaimana status sholatnya ini, apakah sah atau tidak? Maka penulis mengatakan, man adraka raka'atan qabla khurujil waqti faqad adraka shalah. Barang siapa yang dia minimal mendapatkan 1 rakaat sebelum masuknya ke waktu sholat berikutnya, maka dia dianggap sholat pada waktunya. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salat. Barang siapa yang dia sholat 1 rakaat kemudian masuk waktu sholat berikutnya, maka dia dianggap sebagai orang yang sholat masih pada waktunya. Berarti sisa 3 rakaat berikutnya sudah masuk waktu maghrib. Maka ini masih dianggap sebagai orang yang sholat pada waktunya, berarti sah sholatnya. Yang kedua, masalah kedua dari sisi waktu sholat, yajibu ada as-sholat ala al-fawr idza fatat bi nawmin aw nisyan. Kalau ada seseorang lupa dengan sholatnya, tertinggal sholatnya disebabkan karena lupa, disangkanya sudah sholat tapi ternyata belum, dia lupa. Nah, ketika dia ingat, maka dia harus wajib melaksanakan sholat tersebut segera, tidak ditunda-tunda. Misalkan ada seseorang lupa nih, sekarang misalkan
baru beres sholat maghrib, pas diingat-ingat, lupa duhur tadi saya belum sholat. Kenapa? Karena sebelum duhur saya tidur, bangun-bangun waktu asar, dan lupa kalau duhur belum sholat. Pak sholat asar, ketika datang sholat maghrib dia sholat maghrib saja. Tapi setelah beres sholat maghrib baru ingat, tadi duhur saya belum sholat. Ketika dia sholat, maka dia wajib langsung untuk mengganti sholat yang tadi tertinggal, diqadha sholatnya di waktu ketika dia ingat. Jadi kalau lupa. Begitu juga ketika seseorang tertinggal sholat disebabkan karena ketiduran. Orang yang ketiduran, ketika dia bangun dan sudah terlewat waktu sholatnya, maka wajib baginya mengqadha sholat. Seperti orang yang bangun kesiangan, misalkan malam harinya menjaga TPS karena mau pemilu, bisi kotak suaranya ada yang mencuri. Ternyata pas waktu dekat sholat subuh ngantuk, dia tidur. Bangun-bangun ternyata jam sarapan, jam 9, matahari sudah tinggi, sudah panas. Nah pertanyaannya, bagaimana sholat subuhnya? Apakah dilakukan atau tidak? Dilakukan. Wajib, yang wajib itu tidak akan gugur kecuali kita melaksanakannya. Nah ini makanya diqadha. Qadha itu adalah melakukan ibadah di luar waktu yang dibolehkan, itu namanya qadha. Maka dia ketika dia bangun, maka langsung kerjakan sholat, jangan ditunda-tunda, dan wajib baginya untuk segera mengerjakan sholat. Tapi darurat namanya bis maka berangkat subuh. Pas bangun yang dilakukan apa? Nyawa HP. Cenah meninggali jam sampai, ini kan jam sarapan kasihangan. Kasihangan dia bukan bangun langsung dulu, buka WhatsApp, karena saya WhatsApp, setelah WhatsApp buka Instagram, buka ini, buka itu. Tahu-tahu ketika dia mulai lihat jam, ternyata bisa jam 10, semakin pelan lagi. Makanya kalau dia dalam kondisi ketiduran, ketika dia bangun ternyata waktu sholat sudah terlewat, maka segera dia mengqadha sholat yang terlewat tersebut. Nah ini berkaitan dengan waktu sholat. Nah adapun berkaitan dengan hadas, maka dia harus membersihkan hadas tersebut, mensucikan hadas tersebut, baik hadas besar ataupun hadas kecilnya. Sedangkan yang ketiga adalah mensucikan diri dari najis. Nah, berkaitan dengan membersihkan diri dari najis, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika seseorang dalam keadaan sholat, kemudian dia tidak ingat kalau bajunya ada najisnya. Ketika dia ingat, apa yang harus dilakukan? Misalkan ketika dia sedang sholat, dia baru ingat di pertengahan sholat, ternyata ini bajunya tadi diompolan ke cucu kita. Bagi yang sudah punya cucu ya, ngais cucu, ternyata kecewa basah karena jaket atau kena baju atau kena sarung. Tapi saat itu tidak langsung diganti. Kemudian datang waktu sholat, ternyata bekas ngompol cucu kita itu sudah kering di baju. Gak ingat, tapi pasti pertengahan sholat tidak baru ingat ternyata di baju ini ada najis. Apa yang harus dilakukan? Ada dua cara. Yang pertama, jika pakaian tersebut pakaian yang ketika dibuka dilepaskan, tidak sampai membuka auratnya, maka lepaskan pakaiannya, lanjutkan sholat. Jadi kalau dia membuka pakaiannya tanpa terbuka auratnya, seperti kena jaket, itu bisa dibuka. Lalu kalau sarung kuat, kita baru ingat sarungnya kaompolan bulan. Kita sedang pertengahan sholat. Bagaimana ya kalau sarung bisa dibuka atau tidak? Boleh dibuka atau tidak di pertengahan sholat? Boleh. Asal dia pakai celana panjang di dalamnya. Tapi kalau dia di dalamnya tanpa apapun, jangan coba-coba dibuka. Ya disangka kurang serendah. Maka kalau dia tidak menggunakan pakaian lain atau ketika dilepas pakaiannya terbuka auratnya, maka dia batalkan sholat, ganti pakaiannya, ulangi lagi sholat. Yang ketiga adalah ketika dia ingat sholatnya sudah selesai. Ketika dia ingat pakaiannya ada najisnya tapi sholatnya sudah selesai. Bagaimana status sholat yang tadi dilakukan? Maka para ulama mengatakan
sholatnya yang tadi dilakukan adalah sholat yang sah walaupun pakaian ada najisnya. Kenapa? Karena ada dalil khusus berkaitan dengan ini, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW pernah terjadi anna Rasulullah SAW shalla fa khala'a al-lail. Nabi SAW pernah sholat menjadi imam, para sahabat menjadi makmum. Di pertengahan sholat Nabi tiba-tiba melepaskan sandalnya. Jadi sebetulnya sholat itu sunnahnya pakai sandal. Makanya kalau kita lihat orang-orang terdahulu dalam hadis-hadis yang disebutkan, baik Nabi SAW atau para sahabat itu sholat itu menggunakan sandal. Tapi kalau di masjid ini boleh pakai sandal apa? Kalau disampaikan boleh kain. Mun sandal yang di luar. Tapi ada yang namanya khuf namanya. Orang-orang Arab biasanya menggunakan khuf. Khuf itu semacam sepatu yang terbuat dari kulit, tapi bawahnya itu kulit, bukan karet. Kalau sepatu kan bawahnya karet. Ini bawahnya kulit yang memang bukan digunakan untuk di luar, tapi ini digunakan untuk di dalam saja. Itu namanya khuf. Nah, sholat menggunakan itu boleh. Termasuk seperti mirip-mirip kaos kaki lah. Khuf itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Di kita mungkin tidak banyak yang seperti itu karena biasanya khuf ini digunakan oleh orang-orang yang ada musim dinginnya. Musim yang sangat dingin, nah khuf itu akan menghangatkan kaki. Nah, ini boleh sholat menggunakan alas kaki itu boleh. Nah, Nabi ketika sholat itu dilepaskan sandalnya. Di pertengahan sholat kemudian melepaskan sandalnya. Fakhola'an nasu ni'alahum. Kemudian jamaahnya, para sahabat yang jadi makmum ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Yang dilepas satu atau dua sandalnya? Dua-duanya, karena tidak boleh kita pakai sandal sabulan. Maka dilarang, tidak boleh. Nabi SAW pernah menegur seseorang yang menggunakan sandal sebelah. Diingatkan, kalau mau pakai sandal, pakai dua-duanya. Kalau ingin dilepas, lepas dua-duanya. Jangan sampai sebelah dipakai, sebelah dilepas. Jadi menunjukkan kalau dalam sholat ketika Nabi melepaskan sandal, dua-duanya dilepaskan. Para sahabat ternyata melepaskan juga sandalnya. Makmumnya melepaskan sandalnya. Falamman sharafa, ketika sholat sudah selesai, qala, maka Nabi SAW bersabda, lima khala'tum ni'alakum. Wahai para sahabat, kenapa kamu melepaskan sandal-sandal kalian ketika dalam keadaan sholat? Faqalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Wahai Rasulullah, saya melihat engkau ketika sholat, engkau melepaskan sandal, maka kami pun langsung melepaskan sandal mengikuti apa yang kau lakukan. Dia para sahabat, walaupun dia tidak tahu alasannya apa, tapi kalau Nabi melakukan, dia langsung mengikuti tanpa nanya-nanya. Nabi melepaskan sandal, dia ikut saja melepaskan sandal. Jadi alasan mereka simpel. Ketika ditanya kenapa melepaskan sandal, mereka menjawab, saya melihat Anda ya Rasulullah melepaskan sandal, fakolanya, maka kami melepaskan sandal. Nah setelah itu, maka Nabi SAW mengatakan, Inna Jibrila atani fa'akhbarani anna bihima khobathan. Bahwasanya Jibril datang kepadaku dalam keadaan sholat dan memberitahu kalau ternyata di sandal tersebut yang aku pakai itu ada najisnya. Maka pada saat itu seseorang yang ketika sedang sholat kemudian ada najis yang menempel di pakaiannya, di kaos kakinya, di sandalnya, di bajunya, di kopiahnya, maka ketika sedang sholat dan dia ingat ada najisnya, lepaskan kalau masih tidak membuka auratnya. Tapi kalau dibuka bisa menyebabkan terbuka auratnya, maka dia harus membatalkan sholatnya. Setelah itu baru mengulang kembali sholatnya. Ini kalau berkaitan dengan najis. Nah, kalau sholatnya sudah selesai, maka sholat yang tadi itu dianggap sebagai sholat yang sah. Kenapa? Alasan yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika Nabi sedang sholat menggunakan sandal yang ada najisnya dan dia tidak tahu, maka sholatnya tidak diulang.
Tapi ketika di tengah-tengah Jibril memberitahunya, maka Nabi melepaskan sandal tapi sholatnya dilanjutkan. Berarti sholat ketika di rakaat yang pertama sebelumnya Nabi menggunakan sandal yang ada najisnya, tapi nggak tahu kalau itu ada najisnya. Setelah diberitahu baru dilepaskan, dan Nabi tidak mengulang sholat tapi melanjutkan sholat yang masih tersisa beberapa rakaat. Berarti ini menunjukkan sholat ketika di tubuhnya atau di badannya itu ada najisnya. Kalau dia tidak tahu atau lupa kalau ada najis yang ada di pakaiannya, maka sholatnya tetap tidak sah. Ketika ingat, maka dia harus menghilangkan najis tersebut. Nah, ini berkaitan dengan suci dari najis. Kemudian al-ardu kulluha masjidun. Ini kaidahnya penting juga. Semua tempat di atas permukaan bumi ini adalah bisa digunakan untuk sholat. Jadi kalau kita ditanya, boleh nggak Pak kalau kita sholat di lapangan? Boleh atau tidak? Boleh. Di dalam syariat Nabi SAW, semua permukaan bumi itu adalah bisa digunakan untuk tempat sholat. Yang tidak boleh hanya dua saja. Di atas permukaan bumi yang tidak boleh digunakan sholat hanya dua saja, sisanya boleh. Yang pertama apa? Al-hammam, al-khala, itu tempat buang air besar, tempat buang air kecil. Toilet. Di toilet tidak boleh sholat. Kenapa? Itu tempat najis, tidak boleh. Yang kedua adalah makbarah, di kuburan. Di kuburan maka tidak boleh sholat. Selain toilet dan kuburan maka boleh digunakan untuk sholat. Makanya kalau ada orang yang sholat di mall, kemudian dia sholatnya di di toko, misalkan dia penjaga toko, dia jaga toko, ketika datang waktu sholat dia sholatnya di dalam tokonya, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Sholat di atas mobil, sah sholat di atas, maksudnya di lubuk mobil, bukan di dalam mobil, di atas. Itu sah, dibolehkan. Jadi semua tempat ini boleh digunakan untuk sholat. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sholat id di lapangan, maka sholat id di lapangan hukumnya apa? Boleh dilaksanakan. Karena justru sunnahnya itu di lapangan. Kenapa sholat id itu di lapangan? Karena lapang itu lebih besar dibandingkan masjid. Lapang itu secara umum lebih besar dibandingkan masjid dan bisa menampung lebih banyak orang. Dan sholat id itu dianjurkan semua orang datang. Jangankan orang yang dalam keadaan suci, wanita haid saja diperintahkan untuk datang di tempat-tempat sholat id, bukan untuk sholat tapi untuk ikut berkumpul dengan kaum muslimin dan mendengarkan khutbah ketika sholat id tersebut. Nah, berkaitan dengan semua tanah yang suci, itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, telah dijadikan untukku semua tanah di atas muka bumi ini itu masjidan, bisa digunakan untuk sujud, bisa digunakan untuk sholat, wa tahuran, dan juga suci. Suci yang maksudnya apa? Suci zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Makanya tanah bisa digunakan untuk bersuci. Itu dengan cara apa? Tayamum. Makanya ketika seseorang tidak mendapatkan air, airnya habis atau tidak ada air sama sekali, waktu sholat sudah tiba, maka tidak ada yang bisa menghalangi sholat tersebut, karena kalau tidak ada air maka dia bersuci menggunakan tanah. Dengan cara apa? Tayamum. Maka tanah bisa mensucikan. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, maka kalau ada orang, jadi kejadiannya biasa di desa-desa. Kalau ada orang, biasanya petani, dia mencampur di sawah. Datang waktu sholat, dia tidak langsung sholat. Alasannya apa? Kotor, bajunya kotor, banyak tanahnya, banyak letaknya. Atau orang yang bekerja dengan kerja bangunan, ketika datang waktu sholat, kadang ketika diminta sholat, ya kotor bajunya. Atau ada orang yang bekerja sebagai pekerja bengkel, ketika datang waktu sholat, kemudian diajak hari sholat, nanti yang kotor di bajunya ada olinya. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang sholat dengan pakaian yang ada tanahnya, pakaian yang ada kotoran adukannya,
sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena tanah itu tidak najis, kemudian oli itu tidak najis, semen juga tidak najis, maka tidak ada yang menghalangi untuk sholat. Mau sholat ya sholat. Maka kalau tanah itu tidak sampai menyebabkan sholatnya tidak sah. Bahkan tanah itu adalah sesuatu yang suci. Makanya terkadang tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat, karena dalam kondisi apapun sholat pertama wajib dan harus dikerjakan. Ini berkaitan dengan najis. Nah kemudian yang berikutnya adalah satu aurat menutup aurat. Maka untuk kaum wanita, di mana auratnya? Wanita itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka ini adalah aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ketika dia sholat, maka dia harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sekarang bertanya, kalau wanita telapak kaki aurat atau bukan? Aurat. Kenapa? Karena seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kaki itu adalah aurat. Tapi kan bapak-bapak seperti separuh kaki perempuan, perempuan berombel. Ya tetap saja kaki wanita itu adalah aurat. Berombel itu masalah lain. Makanya ketika dia sholat itu menggunakan pakaian yang menutup auratnya. Walaupun sebagian para ulama membolehkan wanita untuk membuka kaos kakinya ketika sholat di tempat yang tempat tersebut diisi oleh kaum wanita seluruhnya, maka tidak masalah. Ada keringanan untuk wanita berkaitan dengan kaos kaki. Nah sekarang pertanyaannya beginilah, ketika seseorang sedang sholat, kemudian angin berhembus, misalkan bapak-bapak sedang sholat, kemudian pakai sarung. Pas bapak-bapak sedang sujud, datang angin berhembus kencang. Misalkan sholatnya bukan di masjid ya, sholatnya misalkan sedang ada di perjalanan di rest area yang tempat sholatnya terbuka. Ada angin lewat sampai sarungnya terbuka, terlihat pahanya. Pertanyaannya, ketika itu sholatnya sah atau tidak? Auratnya terbuka. Ketika sedang sholat, sedang sujud, pun auratnya terbuka karena terhembus angin. Atau wanita yang sedang sholat, ketika dia sujud, kemudian terbuka auratnya disebabkan anaknya tiba-tiba buka mukenanya, dibuka melihat betisnya. Sah atau tidak sholatnya? Para ulama mengklasifikasikan. Pertama, jika aurat terbuka tanpa sengaja dan waktunya sebentar, tidak sengaja dan waktu sebentar, maka sholatnya tetap sah. Seperti orang yang ketika sedang sholat tersingkap auratnya karena angin, tertutup lagi, maka tetap sah sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja dan lama, terus kesingkap dianggap ke sedang sujud, kemudian bapak-bapak menggunakan sarung. Sarungnya kata angin kabuka, katanya pimpinlah, katanya jujur. Tapi dianggap ke dari nanti isu. Nah itu berarti batal sholatnya. Kenapa? Terbuka auratnya. Jadi kalau terbuka auratnya dalam waktu lama itu membatalkan sholatnya. Tapi kalau sebentar tersingkap waktu ditutup lagi, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Sudah bisa ya? Baik, alhamdulillah kalau begitu kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Berarti untuk kali ini kita tidak ada tanya jawab karena kita sudah masuk ke Isya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa lanjutkan pembahasan ini di waktu yang terbatas ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.